bagaimana cara kita mencapai kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kasih tipsnya nih. Ada 4 tips untuk mencapai kesuksesan itu. Apa saja dia? Yaitu duit. Yang pertama yaitu doa. Kita berdoa tuh, minta sama Allah, ya Allah berikan hamba kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Kita doa aja tuh, minta sama Allah, pasti dikabulin doa-doa kita sama Allah. Pasti, gak ada keraguan. Gak ada keraguan sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena Allah malu jika tidak memberikannya kepada hambanya yang meminta. Malah Allah itu senang melihat hambanya yang sering meminta kepadanya. Jadi Allah malu jika tidak mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Dan karena Allah itu mempunyai nama Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, dan Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi. Jadi Allah akan memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Yang kedua yaitu usaha. Nah, kalau kita udah doa, kita juga harus ada usaha. Karena doa aja tidak cukup, harus dibarengi dengan usaha. Kalau kita doa terus tanpa usaha, sama aja bohong, sama dengan nol. Begitu juga sebaliknya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahuinya. Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Nah, dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Yang dimaksud bekerja di sini sama dengan usaha. Lakukanlah usaha yang kita bisa, lakukanlah semaksimal mungkin. Dan Allah tidak hanya diam, Dia juga bekerja pula untuk membantumu. Dan Allah mengatakan bahwa kita akan mengetahuinya di kemudian hari. Jadi, apalagi yang kita ragukan? Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yang salah satunya yaitu kesuksesan. Maka dari itu, setiap pekerjaan kita libatkan Allah di dalamnya. Insya Allah, kita pasti mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu ikhtiar. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya mencari hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dan orang yang berikhtiar itu berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya itu dengan bersungguh-sungguh, agar dia dapat mencapai keberhasilan dan kesuksesannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, dari pernyataan ayat tersebut, bahwa diri kita sendirilah yang menentukan apa tujuan kita, apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana usaha kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Jika kita malas atau bahkan tidak mau merubah diri kita sendiri, kita nggak akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan tersebut. Jadi kita sendirilah yang menentukan mau kemana diri kita dan apa tujuan kita. Nah, jika sudah ada sesuatu yang kita kehendaki dan dapat kita kelola dengan baik, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir adalah tawakal. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Nah, setelah semua sudah kita lakukan, kita tinggal hanya menyerahkan semuanya kepada Allah dan kita menunggu sampai Allah memberikan jawaban dari doa dan usaha yang sudah kita lakukan. Nah, kalau Allah belum memberikan jawaban apapun, sabar. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau belum terkabul juga, berarti usaha kita masih kurang. Kita berusaha dan doa lagi, dan ditambah ikhlas dalam menjalani semuanya. Cepat atau lambat, usaha dan doa kita tidak ada yang sia-sia. Allah pasti mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama berusaha dan senantiasa berdoa kepada Allah
agar kita dapat mencapai apa yang kita inginkan, terkhususnya yaitu kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.